Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mbak dengan kita bertiga. Saya sendiri sebagai host di podcast kali ini, Revo Bagus Ardana yang akan memandu jalannya podcast sampai akhir nanti selesai. Oke, Oke, panggilannya sebelum siapa masuk ini? ke Revo, Bagus atau siapa? Revo, Oh, Revo. Oke, ini satu iya, angkatan? biar kayak nama motor aja Mbak. Bisa, bisa. Satu angkatan ini semua? Iya, satu angkatan. Bisa. Oke, oke. Oke, sebelum masuk ke topik pembicaraan ya Mbak, lebih baiknya Mm-mm. kalau kita kenalan terlebih dahulu lah ya. Tak Oh kenal maka iya, tak aruf ya boleh. Mbak. Apa tak kenal maka tak sayang. Iya, bisa. Oke, oke. Mau siapa dulu yang kenalan? Dari kalian atau dari saya dulu? Oke, dari kita dulu nggak apa-apa. Oh, boleh. Monggo. Oke, izin perkenalan diri. Nama saya Revo Bagus Ardana, asal dari Kebumen, Oh, jurusan Kebumen. Prodi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke. Untuk selanjutnya kita Mbak udah pernah bersedia juga pas kemarin kan Mbak Mm-mm. yang tugas kemarin. Jadi perkenalkan nama saya Awi Nawawi, biasa dipanggil Awi. Saya dari Brebes dan program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Monggo Mas Arif. Selanjutnya, perkenalkan saya Arif Budi Setiawan, asalnya dari Kebumen, jurusan psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, jadi ada Mas Revo, Mas Awi, sama Mas Arif. Dua Kebumen, satu tadi dari mana, Awi? Brebes Mbak. Brebes. Wah, dua lawan Iya. satu ini. Kamu sendirian dong ini, nggak ada teman kampungnya nih. Iya. Siap dikeroyok Mbak. Oke, kita anggap aja lagi sepantaran ya, gitu. Saya nggak mau dipanggil ibu, gitu, karena udah sering sekali dipanggil ibu. Jadi seperti biasa, kemarin juga sudah kenal sama teman-teman. Bisa panggil saya Mbak aja, kakak juga boleh, gitu kan, terserah aja. Kalau nama lengkap saya Amalia Putri Kartika Sari, tapi biasanya orang-orang panggil saya Mbak Amel. Saya seorang psikolog pendidikan, tetapi saya juga bekerja sebagai dosen, saya juga bekerja sebagai psikolog di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian bidang bidang keahlian saya itu lebih kepada pendidikan dan perkembangan. Kemudian asal saya sebenarnya saya ini orang Jawa, saya ini orang Solo, saya lahir di Solo, tapi saya besar di Kalimantan. Saya besar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian saya juga pindah ke Banjarmasin, kemudian saya kembali lagi sekarang ke Samarinda. Jadi ya cukup berpindah tempat, makanya logat saya Indonesia sekali gitu. Sudah nggak ada bahasa Jawanya, walaupun saya sempat kuliah S1 dan S2-nya saya di Solo. Saya di UMS, saya ada tingkatnya. Dosen kalian, Mas Patria, dulu panggilannya asisten saya itu, dulu Mas Patria itu, sekarang udah jadi Bapak Gaul, gitu, udah jadi Bapak dosen, gitu kan ya. Jadi ya lumayan jadi bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Mungkin itu ya perkenalan dari saya. Kepanjangan ya? Maaf loh, saya orangnya agak suka bicara ini, maaf. Ya nggak apa-apa Mbak. Malah lebih asik kayak ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Makanya kalau nggak banyak ngobrol tuh kan kaku banget kan nggak enak gitu kan. Ya, jadi kita santai aja, monggo. Sekarang di Samarinda ya Mbak. Iya, sekarang saya di Samarinda. Sudah berapa lama di Samarinda Mbak? Dari 2020 saya lulus S2, kebetulan saya keterima kerja di UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya 2000 pas COVID itu, Desember COVID, saya Iya. keterima kerja di UMKT.
sempat saya pindah setahun dulu ke Grogot kemarin 2021-22, ini awal 2023 saya balik lagi ke Samarinda. Wah, cukup kayak sering berpindah-pindah banget ya, Mbak. Iya, karena pekerjaan orang tua juga, terus juga suami saya juga, jadi mau nggak mau ya harus mengikuti kan, namanya anak perempuan, istri, jadi ya udah jauh beda dari orang tua saya kan pindah-pindah juga. Iya. Main-mainlah kalian ke Kalimantan nanti ya, kalau kerja jangan di Jawa aja, kerjalah di Kalimantan nih, Siap, banyak insya loh. Allah, Mbak. Batu baranya banyak, perusahaan besarnya Siap banyak. diambil Nah, ya, Mbak, jangan di batu Jawa baranya ya. aja. Nah, iya loh, jangan di Jawa aja kalian nanti, sayang nggak berkembang kalau di Jawa. Hmm. Oke, mungkin langsung aja ke topik pembicaraannya ya, Mbak. Biar nggak Oke, memakan waktu juga. boleh. Eh, tema kita kali ini yaitu tentang iklan dan pernyataan publik, Mbak. Mm-mm. Menurut Mbak Amel itu apa sih iklan dan pernyataan publik, Mbak? Kita itu masih anak sebagai psikolog awam lah, calon psikolog awam. Oh iya, amin. Ya, lanjut ya S2 ya, jangan S1 aja loh. Ya, Oke, kalau definisi sesuai dengan KBBI-nya, pasti teman-teman tahu ya, iklan itu kan basicnya sebuah promosi. Kemudian pernyataan publik itu adalah komunikasi yang disertai dasar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita kaitannya dengan bidang kita sebagai seorang psikolog maupun orang yang berkecimpung di dunia psikologi, itu berarti iklan dan pernyataan publik itu bisa berhubungan bagaimana komitmen kita atau cara kita menyampaikan hasil asesmen kita kepada publik atau halayak umum. Misal nanti teman-teman itu bekerja di instansi forensik gitu kan. Teman-teman akan diminta untuk menjadi saksi ahli. Nah, itu akan diminta pernyataan publiknya seperti apa. Atau teman-teman bekerja di bidang klinis. Nah, akan diminta kan sebagai seorang psikolog terhadap hasil asesmennya dengan kliennya itu seperti apa. Atau ketika teman-teman bekerja di bidang pendidikan sebagai dosen atau sebagai guru misalkan ya, atau praktisi pendidikan. Ketika nanti ada asesmen yang berhubungan dengan kemampuan anak, kemudian tes IQ, dan hasil perkembangan belajar siswa, itu teman-teman akan diminta juga pernyataan publiknya. Intinya adalah pernyataan publik yang erat dengan psikologi ini adalah bagaimana teman-teman bisa bertanggung jawab secara jujur, konsisten, kemudian lugas, serta sesuai dengan kode etik yang ada. Kode etik yang kita tahu kan itu berhubungan dengan iklan publik itu kalau nggak salah ya di bab 8, kalau nggak salah nanti dicek aja di bukunya, saya lupa halaman berapa tapi saya ingat saya itu bab 8. Nah, di situ juga menjelaskan seperti apa sih hal-hal yang kita harus sampaikan kepada publik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena apa? Sekali lagi kita harus memanusiakan manusia. Kita harus tetap memandang klien kita atau orang meskipun dia ini bersalah, tetapi dalam psikologi pasti ada sebab akibatnya. Kenapa orang ini menjadi tersangka, misalkan kenapa orang ini menjadi pembuli, misalkan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kalau dikaitkan lagi itu balik lagi ke dasar sebagai kode etik kita orang psikologi. Begitu. Kepanjangan ya? Aduh, tanyanya satu kalimat nih. Aku jawabnya satu paragraf ya. nggak apa-apa, Mbak. Malah lebih menambah Iya nih. wawasan aja. Kebiasaan ngajar kan jadi bawaannya kalau ngomong tuh nggak bisa sedikit gitu loh. Tadi kan Monggo. tentang definisi iklan dan pernyataan publik ya, Mbak. Seberapa Mm-mm. pentingkah hal tersebut sih, Mbak, tentang psikologi itu? Pentingnya dalam apa nih? Dalam penyampaiannya kah? Dalam iklan promosinya kah? Atau seperti apa? Eh, Tentang publikasinya dan juga mungkin gimana sih cara kita mempromosikan ke publiknya itu gimana sih, Mbak? Oh, oke. Kalau ditanya penting atau seberapa penting, itu saya coba pakai range angka ya. Misalkan tertingginya 10, maka seberapa penting atau perlukah kita menyampaikan pernyataan publik gitu ya. Itu saya taruh sekitar angka 8.
Berarti kan agak cukup tinggi ya teman-teman gitu kan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu gitu? Nah, karena ketika psikolog atau ilmuwan psikologi nanti berbicara, itu dia akan mencerminkan keilmuannya. Dia akan menyampaikan apa yang dia sampaikan berdasarkan keilmuannya. Nah, di situ seseorang harus bijaksana, harus jujur, teliti, serta hati-hati, teman-teman. Karena apa? Karena setiap ucapan kita, itu kan kita sudah disumpah ya. Kita sudah disumpah untuk menyampaikan dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya bagaimana keadaan kondisi seseorang. Tanpa kita mengedepankan rasa, misalkan kasihan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Apalagi jika kepentingan atau pernyataan publik tadi itu disampaikan untuk hal-hal yang sifatnya memang kita berhubungan dengan bidang keilmuan lain. Misal kayak tadi saya bilang forensik, itu kan berhubungan dengan kepolisian. Nah, itu maka sangat dipertanggungjawabkan pernyataan publik kita. Makanya biasanya saksi ahli dari psikolog itu dia akan disumpah juga sama seperti saksi ahli yang lain. Nah, karena dia akan mempertaruhkan apakah seorang ini vonisnya berat atau ringan. Berarti kan sampai ke arah sana. Berarti kan sangat penting kehati-hatian, jujur, dan teliti dalam melakukan asesmen ketika kita akan melakukan pernyataan publik. Nah, kemudian yang kedua adalah jika kita tidak mampu di ranah tersebut, maka sebaiknya seseorang ini tidak harus mengambil tugas tersebut. Misalkan saya nih, saya kan orang pendidikan. Nah, berarti saya mungkin merasa saya kurang mampu di bidang klinis. Maka sebaiknya jangan sekali-sekali kita mengambil pernyataan publik di bidang klinis. Karena apa? Karena tadi saya bilang setiap ucapan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurut saya kenapa tadi penting yang terakhir dan paling terakhir yang paling akhir itu adalah eh, pada saat kita melakukan iklan atau pernyataan publik nih, iklan kan kita akan mempromosikan sesuatu. Pernyataan publik kita akan menyampaikan komunikasinya kepada massa atau orang lain. Ketika seseorang itu melakukan keduanya di depan publik, tetapi dia melanggar kode etik psikologi dengan sampai dia menyebutkan nama klien, misalkan, nah itu yang fatal sekali. Nah, makanya kalau ditanya penting dan tidak penting, saya bilang cukup penting. Makanya skornya 8 dengan 3 dasar yang saya sebutkan tadi. Begitu, teman-teman. Oke, terima kasih Mbak. Nah, Oke. tadi sudah 2 pertanyaan. Karena mengingat waktu, mungkin kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Boleh. Nah, setelah ini kita akan melewati pesan-pesan berikut ini. Aduh, iklan. Oke, siap. Ya, Oke, oke. terima kasih Mbak. Sampai ketemu nanti. Kita kembali lagi dengan podcast kita, yaitu podcast Ruang Fisik. Ruang Bicara Psikologi. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Mbak. Monggo. Pernah nggak sih mempunyai pengalaman tentang iklan dan pernyataan publik ini Mbak? Khususnya di Mbak Amel sendiri. Oke, iklan dan pernyataan publik. Dua-duanya pernah. Mau yang mana dulu? Yang iklan dulu atau yang pernyataan publik dulu? Yang iklannya terlebih dahulu aja nggak apa-apa. Oke, iklan dulu. Kalau iklan itu waktu itu iklan seputar promosi tentang biro. Jadi saya ini kan juga psikolog di beberapa biro ya gitu. Jadi biasanya kalau biro-biro itu kan pasti akan melakukan promosi ya untuk mempromosikan bironya. Nah, kebetulan salah satu biro saya ini banyak bekerja di dunia industri gitu kan atau biasanya orang-orang HRD. Jadi hari itu saya mengiklankan biro saya itu untuk spesialis rekrutmen perusahaan. Nah, yaitu perusahaan-perusahaan karena kami itu banyak punya kliennya itu perusahaan tambang itu di Berau, kemudian ada juga di Grogot itu juga ada Kideko, kemudian ya intinya beberapa klien besar lah gitu kan.
Nah, jadi bentuk iklannya yaitu mempromosikan qualified dari psikolognya, karena yang langsung melakukan rekrutmen ini kan biasanya itu staff ya. Karena kami tingkatnya adalah untuk jejaring yang perusahaan besar, maka yang langsung melakukan rekrutmennya atau seleksinya adalah psikolognya. Nah, jadi bentuk iklannya berupa apa? Banyak teman-teman. Yang pertama itu biasanya sih akan melalui itu ya, email. Kan biasanya perusahaan ini akan punya email dong, email perusahaan untuk bekerja sama dengan email dari biro kami. Nah, itu di-share dulu bentuk iklannya, brosur dan sebagainya itu melalui email. Kemudian yang kedua, iklannya itu biasanya di media sosial. Tetapi agak beda. Kalau misalkan di media sosial atau di Instagram itu biasanya itu lebih ke kasus-kasus yang dia bersifatnya individual, bukan rekrutmen perusahaan besar. Misalkan, kalau misalkan ada yang mau tes akademik, tes IQ, gitu-gitu kan, nah, biasanya buat anak-anak sekolah tuh, nah itu biasanya iklannya di sosial media gitu. Atau misalkan untuk generasi-generasi yang kayak kita gitu kan, yang masih muda-muda gitu ingin mengetahui potensi akademiknya, penjurusannya, sebaiknya nanti aku masuk di sekolah mana. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk iklannya iklan-iklan yang sosial media. Nah, bedanya kalau misalkan pernyataan publik itu beda. Bedanya ini kalau pernyataan publik ini, kalau kemarin saya itu pernyataan publiknya sebagai penanggung jawab asesmen para PNS, ya kan? Nah, PNS yang dia mau naik pangkat itu kan akan melakukan namanya uji kompetensi, teman-teman. Nah, uji kompetensi ini harus melakukan penilaian. Dia berbentuknya CAT, jadi menggunakan komputer yang di bawah naungan BKD. Nah, dari instansi saya itu kan harus mengirimkan dan mendata sampai menjelaskan hasilnya kepada pimpinan. Nah, otomatis pernyataan publik yang digunakan itu lebih resmi, lebih tertulis secara rapi, tujuannya apa, jumlahnya berapa, hasilnya seperti apa, bahkan personal masing-masing pesertanya yang dari instansi kami. Jadi bentuknya beda. Kalau iklan itu bentuknya bisa lebih santai, menggunakan bahasa juga bahasa yang kekinian, bahasa yang sifatnya itu menjual. Tetapi kalau pernyataan publik dari segi bahasa itu bahasanya resmi, formal, kemudian dalam biasanya bentuknya teks tertulis seperti laporan, tapi kalau misalkan iklan itu bisa berbentuk poster atau media. Nah, selanjutnya juga dari segi bobot penyampaian. Nah, kalau misalkan iklan ini kan berbau promosi, tetapi tidak menjelek-jelekan orang lain atau misalkan menggunakan ikan-ikan yang sarkas. Kan banyak kan ikan-ikan yang bentuknya sarkas ya, tetapi tidak begitu. Dari segi iklan, karena bahasanya kan bahasa promosi. Tetapi kalau dari segi pernyataan publik itu, dia tidak terlalu tidak terlalu bahasa yang baku resmi, tetapi tidak bahasa yang santai kalau misalkan kita lagi iklan produk, begitu. Kemudian kalau dari rasa tanggung jawab, itu bedanya juga ada. Kalau saya sih, karena iklan ini dibuatnya oleh tim ya, kan ada sendiri ya tim yang bagian promosi, jadi kami tidak berkecimpung terlalu banyak untuk iklan tersebut, hanya biasanya menyantumkan gelar kami. Oh, nanti psikolog yang akan memeriksa psikolog A, B, C gitu kan. Jadi tahu tuh masyarakat bahwa ini psikolog dari biro ini. Tetapi bedanya kalau di pernyataan publik itu kebanyakan dibuat oleh psikolognya sendiri. Jadi berupa HPP atau hasil pemeriksaan psikologi yang akan disampaikan kepada instansi atau atasan yang meminta. Seperti itu. Bedanya di situ sih, teman-teman. Baik, bisa dipahami sekali, Mbak. Dan untuk jawabannya sangat panjang dan jelas sekali. Alhamdulillah. Mungkin, ya, mungkin dari saya ada satu pertanyaan sih, Mbak. Gimana ya, bolehkah gitu mengiklankan jasa psikolog atau bahkan menawarkan jasa tersebut atau didiskon gitu jasanya tentang pelayanan psikologi di media? Bolehkah itu, Mbak? Kalau selama masih di bawah kode etik, itu boleh dan banyak sekali bertebaran di sosial media, apalagi di Instagram ya, teman-teman. Biasanya kan biro ini butuh apa, hubungi
nomor di bawah ini. Biasanya bentuk iklannya seperti itu. Tetapi nggak yang diskon gitu loh teman-teman. Jadi biasanya setiap biro itu sudah punya kok mereka patokannya. Misalkan mau asesmen yang individual atau seleksi yang tim atau yang konseling itu semua ada harganya. Dan biasanya harganya itu sudah terstandar sih kisarannya itu berapa. Nah, biasanya kalau yang diskon-diskon itu dia yang paketannya mungkin langsung banyak untuk sekolah-sekolah ya. Nah, misalkan sekolah A itu mau TK, biasanya TK kan dia mau masuk sekolah tuh biasanya kan butuh tuh kesiapan sekolah, namanya tes kesiapan sekolah. Nah, dari si sekolah ini biasanya karena dia banyak muridnya maka dia kan pasti akan minta kortingan tuh biasa sama si bironya. Nah, biasanya bentuknya bukan kortingan teman-teman, tapi ada tambahan jasa konseling hasil. Nah, jadi bukan diskon jatuhnya karena biaya tadi sudah terstandar begitu. Oh, berarti hampir sama kayak minta tambahan pelayanan gitu ya, Mbak, bukan diskon Iya, harganya ya. iya betul. Karena kalau harga kan nggak, kalau misalkan beda itu kan pasti kan nanti ada laporan biasanya ke HIMSI wilayah ya, himpunan psikologi wilayah gitu. Oh, ternyata biro ini melakukan harga yang jauh di bawah teman-temannya, misalkan lebih murah. Nah, pasti akan ditanya dong di kualifikasinya kayak apa. Jangan-jangan yang ngerjakan bukan psikolog, tapi hanya sarjana psikologi. Nah, jadi pasti akan ditelusuri lebih lanjut karena biasanya kisarannya tidak terlalu jauh antar satu biro dengan biro lain. Mungkin sekitar 50-100 ribu itu masih masih memang wajar gitu. Tapi kalau misalkan sampai bedanya 200, 300, nah itu pasti akan ditelusuri gitu. Nah, ini kan udah sedikit menyinggung tentang kayak pelanggaran kode etik ya, Mbak. Pernah nggak Mm-mm. sih eh, menjumpai atau menemukan sebuah pelanggaran di bagian iklan dan pernyataan publik ini? Hmm, kalau selama ini biasanya sih kalau pernyataan publik jarang ya, karena kan tadi dia basicnya lebih resmi ya teman-teman. Tapi kalau iklan itu ada beberapa kali saya menemukan. Nah, kalau iklan ini bentuk pelanggarannya apa? Biasanya mereka tuh tidak menggunakan alat tes psikologi yang terstandarisasi. Nah, misalkan kayak mungkin mereka harganya murah nih pakai iklan ini, tapi ternyata kertasnya difotokopi. Atau misalkan alat tesnya itu sudah alat tes yang jadul, tidak up to date. Nah, kemudian yang mengerjakan, tadi kan saya bilang lagi ya, kan kalau sarjana psikologi S1 itu boleh memberikan scoring, tetapi yang memeriksa hasilnya adalah psikolognya. Nah, kebanyakan begini itu pelanggarannya yang meriksa ya anak psikologi S1, ya yang ngoreksi juga anak psikologi S1. Dan bahkan pernah juga saya temuin bironya ini bukan biro orang psikologi, orang ini bukan yang punya ini bukan orang psikologi gitu. Jadi kan sebenarnya secara kode etik itu tidak boleh. Nah, mungkin bentuk-bentuk pelanggaran iklannya seperti itu. Mereka mengiklankan punya layanan psikologi tetapi personilnya itu bukan orang psikologi. Tuh. Oke, berarti kalau misal misal nih, Mbak, Mm-mm. ada orang ingin mendapatkan pelayanan, cuman orang itu kurang mampu. Lah, ditukar dengan barang yang dia punya untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Apakah hal tersebut termasuk ke pelanggaran kode etik itu, Mbak? Enggak, kalau saya selama bukan barang haram narkoba ya. Jadi kalau dia masih menukarkan dengan barang yang masih wajar gitu kan, dan dalam kategori dia kurang mampu, kalau saya personal itu tidak apa-apa. Dan seingat saya itu juga tidak melanggar. Nah, cuman biasanya akan jarang sekali orang, bukan orang sih, psikolog itu menolak. Biasanya mereka akan mendeliver ke pusat-pusat kesehatan, misalkan ke rumah sakit yang dia kan ditanggung oleh BPJS gitu kan, yang memang dia bisa mendapatkan full tanpa dia harus mengorbankan apa yang dia punya, karena memang hak dia untuk menggunakan BPJS-nya. Biasanya begitu, karena kan kalau ke biro kan jatuhnya swasta teman-teman. Tapi kalau dia pergi ke pusat layanan itu kan, kalau di Jawa kan di puskesmas sudah ada psikolognya. Kalau kami di Kalimantan itu belum, psikolog itu belum masuk sampai ke
puskesmas, dia baru sampai di rumah sakit. Nah, jadi lebih mudah kalau kalau di Jawa mengarahkannya bisa ke puskesmas terdekat. Kalau kami ya rumah sakit terdekat biasanya gitu. Oh gitu ya Mbak. Eh, Mm-mm. sebab dan akibat orang itu bisa melanggar kode etik itu kenapa sih Mbak? Alasannya itu apa? Oke, satu, dari segi alat tes psikologi itu mahal banget, teman-teman. Jadi tidak semua orang mampu untuk membeli ya. Dalam artian karena membeli alat tes itu tidak bisa hanya satu, dua gitu enggak, teman-teman. Itu ada paketannya. Jadi misalkan teman-teman mau tes tadi kesiapan sekolah nih, itu kan pakai NST. Itu nggak bisa cuma beli bukunya, harus beli lembar jawabnya, harus beli kuncinya, harus beli normanya. Jadi kan itu dari segi pembiayaan alat aja itu mahal. Makanya banyak yang cheating dalam artian mereka fotokopi tadi saya bilang kan, atau mungkin alat tesnya pinjam punya psikolog lain tapi dia untuk dia buka usaha misalkan. Itu kan sebabnya dari satu harga alat tesnya mahal. Yang kedua adalah dari segi kompetensi si personal ini orangnya ini gitu kan. Kalau dia memahami benar dasar kode etik itu seperti apa, dia pasti akan sangat menjaga kredibilitas dia sebagai seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Kemudian yang ketiga adalah biasanya dari tuntutan segi persaingan antar swasta atau antar biro. Pasti dong kita kan mau mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin. Nah, gimana sih caranya? Nggak bisa dengan menurunkan harga, tapi tidak mempertahankan kualitas. Sehingga hal-hal kecurangan tersebut yang biasanya sering dilakukan seseorang. Atau yang keempat, misalkan dia bisa jual beli nih, jual beli kunci jawaban. Banyak kan teman-teman bisa akses tuh di internet. Oh, cara mengerjakan warteg, cara mengerjakan ini. Banyak sekali dijual di internet. Nah, berarti kan salah satu akses untuk memudahkan itu bisa diberikan dia kepada orang tersebut. Makanya biasanya kecurangannya bentuknya seperti itu. Itu sih yang paling sering ditemukan kalau misalkan dia beriklan tapi ternyata bironya tuh bahasanya biro abal-abal gitu, teman-teman. Berarti kayak persaingan pemasaran gitu ya Mbak, lebih ke persaingan ketat gitu ya. Iya, benar. Karena kan pasti tiap biro kan ingin mendapatkan klien kan, gitu kan, untuk menghidupi bironya ini seperti apa sih. Nah, dia pasti akan mencari cara kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kan, kalau misalkan dia jual harga nih, bedanya jauh banget, tapi dia bisa dapat klien, gitu kan. Lumayan gitu kan dengan harga yang menekan, sedangkan harganya jauh sekali bedanya dengan biro lain seperti itu. Karena kurang lebih ya, nggak tahu ya saya kalau di Jawa tuh seperti apa. Kalau teman-teman mau tahu di sini itu sekali tes kesiapan sekolah anak TK itu menggunakan NST, kemudian ada konseling itu harganya 250.000. Itu satu kali psikotes anak TK. Belum penjurusan SMA, kemudian kuliah itu beda lagi. Makanya di sini harganya cukup tinggi karena memang biro di sini belum terlalu banyak seperti di Pulau Jawa. Mungkin kalau di Jawa nggak nyampe segitu kali ya psikotes anak TK. Kalau di sini 150.000. 250.000 kok, 150.000. Kalau buat patokan harganya itu dari berapa sampai berapa sih Mbak perkiraan? Hmm, jenjangnya apa dulu? Ini saya bahasakan misalkan untuk konseling ya, konseling pribadi gitu kan. Biasanya biaya administrasi itu sekitar 20 sampai 50.000. Itu administrasinya. Kemudian biaya jasa konseling dengan psikolognya itu sekitar 100 sampai 150.000 itu per jam. Nah, tinggal dikalikan berapa dia butuh jasa konseling untuk bertemu dengan psikolog. Itu psiko apa? Itu konseling individual. Beda kalau nanti dia konseling yang keluarga. Itu beda lagi harganya, teman-teman. Itu baru konseling. Kemudian psikotes. Nah, psikotes apa? Misalkan tadi saya kasih contoh kesiapan sekolah untuk anak TK. Itu udah paket all-in ya. Dengan psikotesnya, dengan bertemu dengan psikolognya, udah dapat hasil pemeriksaan psikolognya, kemudian itu nanti biasanya bisa dipergunakan kurang lebih bulan sampai tahun.
itu harus 50.000 satu anak. Kemudian kalau penjurusan itu tergantung dia SMA atau SMK. Kalau SMA itu kalau nggak salah itu 280, kalau SMK 300. Karena SMK lebih banyak penjurusannya, bidang ilmunya. Nanti kalau tes potensi akademik, biasanya anak kuliah mau kerja, kan itu butuh tuh tes potensi akademik tuh. Nah, itu cukup mahal. Kalau di sini 300 sampai 350.000. Karena dia mendapatkan kalau nggak salah 7 alat tes, jadi dapat semua. Gitu. Kalau di sini, makanya di sini banyak cari duit, ayo di Kalimantan aja, nggak usah di Jawa, duitnya banyak gitu kan. Gitu. Tapi ya biaya hidupnya ya lumayan. Di sini kalian nggak dapat tuh nasi es 10.000 nggak dapat. Di sini nasi putih doang 10.000. Cocok kan sama aja makanya. Uangnya habis juga. Serba mahal ya, Mbak. Iya, mahal di sini es teh itu 5.000, nggak ada es teh 2.000 di plastik, nggak ada, say. Nggak ada. Kalau buat hukuman atau punishment orang yang melanggar kode etik itu khususnya di bagian iklan dan pernyataan publik ini apa sih, Mbak? Kalau seingat saya ya, punishment-nya pasti bentuk teguran secara personal dulu. Personal itu dalam artian yang melakukan ya, entah itu yang punya atau psikolognya. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya dia akan dipersulit untuk perpanjangan SIPP, Surat Izin Praktek Psikologi. Nah, terus yang paling berat adalah diberhentikan izin operasional bironya atau tidak diizinkan lagi untuk beroperasi gitu kan. Kalau iklan, kalau pernyataan publik ini ya sudah tentu pasti akan dipanggil atasan, kemudian bisa jadi dia akan dimutasi, tidak lagi diberikan tanggung jawab untuk memberikan pernyataan publik baik ke atasan maupun ke media. Kemudian yang paling parah sih teman saya itu pernah ada yang sampai dia dibebas tugaskan, dalam artian tidak lagi diberikan tanggung jawab untuk di bawah naungan assessment center, begitu teman-teman. Karena saya lebih lebih sering lihat yang pernyataan publik ya, kalau yang iklan itu kayak kita tahu, tapi kayak bentuk penegakannya itu ya samar-samar gitu loh teman-teman. Karena itu kayak jamur gitu loh, ada di mana-mana dan kadang kan nggak terlihat dan jarang juga kita kan tidak akan melakukan tindakan kalau tidak ada laporan kan. Nah gitu. Jadi biasanya jarang ada yang mau melapor sehingga juga jarang akan dilakukan penegakan gitu sih. Kalau publik kan lebih jelas, lebih terstruktur gitu. Ngomong-ngomong tadi kan kayak menjamur ya, Mbak. Apakah ini bisa Mm. menular ke mungkin psikolog-psikolog lain ataupun ke ilmuwan psikolog buat melakukan pelanggaran tersebut dan gimana sih cara kita mengatasinya? Kalau dibilang bisa menular, bisa. Siapa yang nggak mau dapat banyak klien tapi harganya murah gitu kan? Kalau dari segi ekonomi sih sangat menguntungkan. Jadi kan pasti adalah bibit-bibit ketika kayaknya bisa dia pakai cara begitu. Soalnya kenapa? Sampai hari ini kan kita masih lihat banyak beredar di Google gitu kan. Cari aja warteg pasti ada tuh cara ngerjainnya, cara gambarnya. Gitu-gitu kan. Jadi masih sangat dan pasti sangat bisa gitu untuk orang lain tergiur. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana sih cara solusinya, bagaimana sih cara antisipasinya, ya itu balik lagi kepada buku kecil kita teman-teman, pedoman kode etik ya kan. Kalau misalkan seseorang ini benar-benar gitu kan nawaitunya sudah mengingat sumpahnya atau mengingat pada saat dia lulus S1 gitu kan, bahwa apa yang dia kerjakan akan dipertanggungjawabkan di depan publik, apa yang ia katakan akan diperdengarkan di depan publik dengan sebaik-baiknya, maka seharusnya seorang itu sih tidak akan melakukan hal kecil seperti itu. Kalau misalkan ada keterbatasan, kepepet atau apa gitu kan, aji mumpung atau apa. Nah, kalau saya sendiri sih kurang 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 apa ya? Kurang bisa terima dengan alasan tersebut karena apapun alasannya ketika kamu sudah melanggar berarti kan kamu sudah akan tahu konsekuensinya seperti apa. Maka kamu juga harus siap gitu apabila konsekuensi terburuk itu akan terjadi sendiri kalau saya sih gitu. Oke, gambar itu pengaruh nggak sih, Mbak, kalau
jadi mungkin pelanggaran di iklan dan pernyataan publik, mungkin dari gambar ataupun bahasa, itu apakah pengaruh ke pelanggaran kode etik itu, Mbak? Kalau bahasa itu jelas, pasti kan harus jelas ya. Pertama kali kita tuh ingin tahu dulu kan tujuannya untuk kemana. Kalau misalkan bahasa yang digunakan itu bahasa yang terlalu mengadili, terlalu sarkas, atau misalkan tidak sesuai dengan aturan KBBI gitu kan, itu kan pasti akan berpengaruh, tapi mungkin tarafnya pelanggarannya bisa dikatakan ringan. Nah, tetapi kalau misalkan gambar itu gambar apa dulu ya? Kalau gambar itu menyangkut gambar-gambar yang ada di buku-buku psikologi yang di dalam soal kita psikologi, ya itu pasti akan melanggar kode etik ya, karena salah satu membocorkan isi dari alat tes. Misalkan kayak teman-teman nih disuruh gambar pohon gitu kan, tapi teman-teman bikin itu di iklan, kalian nanti bisa gambar pohon begini-begini loh dengan kami kasih tahu tipsnya. Nah, itu tuh melanggar udah gitu. Jadi selama konteksnya tidak berhubungan data klien yang kalian sebar, itu gambar sih tidak masalah kalau saya. Sekali lagi, apalagi kalau misalkan gambar itu berhubungan dengan logo. Nah, itu harus tahu juga aturannya. Misalkan teman-teman bekerja sama dengan himpunan psikologi wilayah, kayak HIMSI Jateng, itu kan harus tahu logonya ditempatkan di mana, dengan tujuan apa. Nah, seperti itu. Jadi, tidak terlalu bermasalah selama sesuai dengan kaidah yang berlaku. Begitu, teman-teman. Oke, tanggung jawab apa sih Mbak kalau misal perusahaan itu mengikuti dan menegakkan kode etik? Misal kayak kita kan ber apa ya kerjasama dengan mungkin psikolog-psikolog buat mengiklankan hal tersebut. Nah, tanggung jawab apa sih kalau misal dari psikolognya itu melanggar dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan dari perusahaan tersebut? Yang jelas tanggung jawab dari pribadi psikolognya berarti kan dia akan mampu menangani iklan yang diberikan. Misalkan tadi iklannya berbau untuk rekrutmen gitu kan karyawan. Nah, berarti kan tanggung jawab dari psikolognya bahwa dia akan mampu nih menyelesaikan sampai proses seleksi tersebut sampai mendapatkan hasil gitu kan bahwa si A, si B, si C diterima, si A, si E, D itu ditolak misalkan gitu kan. Itu tanggung jawab personal sebagai seorang psikolog ketika sudah berkecimpung di dalam iklan tersebut. Nah, bentuk tanggung jawabnya dari si perusahaan atau bironya seperti apa? Ya tadi, balik lagi ketika dia mengiklankan itu, berarti kan dia akan bekerja sama atau akan mengundang banyak orang nih, gitu kan. Yang pasti dia harus menyediakan dong kayak tempatnya, kemudian alat tes yang sesuai, kemudian juga harga yang relatif bisa dijangkau oleh semua orang, gitu kan. Dan balik lagi keterbukaan hasilnya dengan klien tersebut. Bentuk tanggung jawabnya sih seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya yang satu hal paling penting adalah kerahasiaan data. Baik psikolog maupun bironya itu sama-sama harus bisa menjaga kerahasiaan data dari klien maupun perusahaan yang menggunakan jasa kita. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sekian Mbak. Berarti dapat Oke. disimpulkan kalau misal kita mengiklankan sebuah apa yang sudah ditulis dan dicantumkan oleh HIMSI. Itu yang pertama ya, Betul. Mbak. Ya, Yang kedua juga harus sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan juga. Karena kalau misal betul. kita melanggar kaidah bahasa, mungkin juga kita akan melanggar pelanggaran yang sudah tertera di kode etik. Benar. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin dari Mbak Amel ada sedikit kata-kata buat teman-teman mahasiswa atau pendengar podcast kali ini. Kata-kata ya, aduh saya nggak nyiapin pantun lagi, coba bilang. Enggak, kalau dari saya, teman-teman, gitu kan, selama kita itu orang psikologi, kita itu memang harus aware, kita harus paham dengan batasan-batasan atau hal-hal yang sudah diatur di kode etik kita orang psikologi maupun ilmuwan psikologi. Karena ke depannya kita akan hidup bermasyarakat. Nah,
keilmuan kita akan sangat dipertanggungjawabkan. Sehingga kita perlu punya kredibilitas yang baik gitu kan. Sehingga ketika nanti ada apapun yang kita sampaikan, baik itu pernyataan publik maupun hasil-hasil dari layanan kita kepada masyarakat itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila masih ada kurang dan lebihnya kepada teman-teman gitu ya. Semoga apa yang saya bisa sampaikan hari ini itu bisa buat sharing kita sama-sama. Pasti juga ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf teman-teman. Nanti kalau misalkan ada ilmu baru dari teman-teman di Purworejo ya, Purworejo, itu bisa saya dikasih tahu juga biar kita punya update ilmu sama-sama yang baru. Gitu deh. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak. Mungkin dari kami juga cukup Sama-sama. sekian. Mohon maaf jika kami juga punya salah karena kesalahan itu datangnya dari kami. Karena yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Terima kasih Allah. atas Oke, waktu oke. yang sudah disempatkan dari Mbak Amel sendiri. Dari kami cukup sekian, mungkin nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Iya, Saya izin duluan ya. terima kasih Mbak. Sama-sama.